Oke, reaktor yang terakhir adalah reaktor PFR. Kepanjangannya adalah plug flow reactor, plug PLUG, plug flow reactor, atau bahasa Indonesianya adalah reaktor alir pipa. Oke, jadi seperti namanya, reaktor alir pipa itu ya bentuknya hanya seperti pipa saja. Jadi hanya ada kayak pipa silinder yang panjang. Panjangnya ini tergantung dari perhitungan kita nantinya. Butuhnya berapa panjang. Seperti kemarin reaktor MFR kita hitung berapa volumenya. Nah, kalau yang ini kita hitung berapa panjangnya. Nah, untuk reaktor PFR ini, pencampuran itu hanya terjadi pada bidang lateral. Maksudnya gimana? Jadi, misal ini ada suatu reaktor PFR, reaktor pipa. Nah, ini kan kita memasukkan lebih dari satu reaktan ya. Misalnya ada reaktan A di sini, kemudian di sini ada reaktan B. Ada warna kelihatan. Nah, reaktan A sama reaktan B ini hanya akan bertemu atau berinteraksi atau bereaksi dengan sesamanya yang masuk pada waktu yang bersamaan. Jadi mereka hanya bercampur pada bidang lateral, pada bidang horizontal saja. Gitu. Jadi yang A yang masuk pada misalkan menit ke 10, dia hanya akan berinteraksi dengan reaktan B yang masuk pada menit ke 10 juga. Jadi reaktan A itu tidak akan menyeberang bertemu sama reaktan B yang lebih duluan masuk atau lebih belakangan masuknya. Jadi nggak menyeberang. Jadi misalkan kalian eh, itu satu angkatan itu hanya bertemu sama teman-teman satu angkatan saja, tidak ketemu sama kakak kelas, tidak ketemu sama adik kelas. Nah, itu itu yang dimaksud dengan hanya terjadi pada bidang lateral. Jadi ketemunya itu cuman ini lateral, horizontal saja. Ketemu sama sesamanya yang masuk bersamaan. Syarat utama dari sistem reaktor PFR ini adalah residence time-nya atau waktu tinggal atau space time. Kayak yang kemarin kita bahas di reaktor MFR itu kita sebut sebagai space time. Untuk setiap elemen fluida itu harus sama. Jadi itu tadi karena dia ketemunya itu pada bidang lateral, dia hanya boleh berinteraksi dengan sesamanya, dengan yang masuk bersamaan, maka semua yang masuk itu harus memiliki waktu tinggal yang sama, supaya nggak kebut-kebutan, supaya mereka nggak akan ketemu satu sama lain yang berbeda masuknya. Jadi misal begini, kalian satu angkatan, tingkat 2 misalkan, itu masuknya pada waktu yang sama. Kalian masuk sama-sama di tahun 2024. Dan kalian akan keluar bersama-sama nanti di 2027. Bersama-sama, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang keluar, tidak ada yang lebih cepat. Gitu. Nah, adik kelas kalian itu semuanya masuk di tahun 2025 dan akan memiliki waktu tinggal yang sama dengan kalian. Mereka akan tinggal di ATIM selama 3 tahun. Tidak bisa lebih cepat, tidak bisa lebih lambat. Jadi mereka itu akan sama-sama keluar di 2028. Nah, maka nanti kamu, ketika kamu wisuda, itu tidak akan bisa bertemu sama adik kelasnya. Ketika mereka wisuda, waktunya akan berbeda. Supaya apa? Supaya tidak terjadi interaksi antara angkatanmu sama angkatan adik kelas. Nah, itu perumpamaan ya, itu yang terjadi di sini. Jadi, supaya tidak ada interaksi dari reaktan A dengan reaktan B yang lebih duluan masuk, maka semua kecepatannya harus dijaga konstan. Gitu. Semoga bisa ada gambaran ya. Itu syarat utama dari reaktor PFR. Nah, konsentrasi di dalam reaktor akan bervariasi sepanjang reaktor. Jadi composition pada titik yang berbeda itu akan berubah terhadap jarak, tetapi tidak akan berubah terhadap waktu. Jadi kalau kalian disuruh mengambil sampel, misal di titik ini, di titik ini, di titik A ini, kamu mengambil sampel pada hari ini, besok, minggu depan, itu konsentrasinya akan sama. Tetapi pada waktu yang bersamaan, kamu ngambil sampel di titik yang ini,
Dengan kamu ambil sampel di titik yang ini, dengan kamu mengambil sampel di titik yang ini, semua akan memiliki konsentrasi yang berbeda. Makin ujung itu produknya akan makin terbentuk, sehingga konsentrasi reaktan itu seharusnya akan makin turun. Begitu. Jadi untuk reaktor alir pipa, itu fungsinya itu terhadap jarak, bukan terhadap waktu. Penggunaannya itu biasanya untuk reaksi fase gas, tapi juga bagus untuk reaksi fase cair. Nah, reaktor alir pipa ini paling banyak itu kita temui di industri minyak dan gas bumi. Itu rata-rata makainya itu. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran dari reaktor alir pipa. Jadi, ini ini cuma simulator aja ya, ini cuma simulasi aja. Jadi ini pendek, tapi pada kenyataannya ini panjang sekali. Jadi kayak kalian bisa lihat konsentrasinya itu digambarkan dengan warnanya ini. Jadi makin ke sana, makin ke kiri, itu warnanya semakin putih. Menandakan bahwa ini reaktannya yang semula berwarna biru, ini sudah bereaksi. Makin ke sana, dia akan makin menjadi produk. Gitu. Jadi dia fungsinya itu terhadap jarak, bukan terhadap waktu. Seperti ini ya. Tapi ini karena ini simulator ya, jadi dia nggak menggambarkan kondisi yang sudah steady state. Plus minusnya, plusnya itu sangat cocok bila digunakan dalam skala industri yang besar dan kecepatan reaksi yang tinggi. Quality controlnya juga mudah dilakukan, karena tadi ya, kamu cuma tinggal mengambil sampel di titik mana, itu harusnya konsisten. Eh, apa namanya, komposisinya itu harusnya sama terus. Sehingga produk yang dihasilkan itu lebih terjamin. Minusnya, harga alat dan biaya instalasinya tinggi. Perlu waktu untuk mencapai kondisi steady state. Nah, ini lebih membutuhkan waktu yang lama untuk proses startnya, untuk proses memulai, menunggu sampai steady state itu lumayan lama. Untuk reaksi eksotermis mengeluarkan panas, itu bisa terjadi hotspot. Hotspot ini bukan memancarkan internet ya, tetapi memancarkan panas. Hotspot bagian yang suhunya itu sangat tinggi, jadi terkonsentrasi pada satu titik aja panasnya. Nah, itu apa akibatnya? Kalau di satu titik itu dia panasnya terpusat di satu titik bisa menyebabkan kebocoran, bisa menyebabkan kerusakan pada dinding reaktor. Nah, kenapa bisa terjadi hotspot seperti ini? Jadi seperti yang tadi saya bilang, reaktor PFR itu, plug flow reaktor itu, konversinya keberhasilan suatu reaksi itu berjalan diukur dari seberapa panjangnya si reaktor ini. Semakin panjang itu waktu tinggalnya akan semakin lama. Otomatis konversinya harusnya akan semakin besar. Nah, tetapi kalau dibutuhkan panjang yang sangat panjang, ini seperti ini nih contoh reaktor PFR yang ada di industri. Tapi jangan dibayangkan ini cuma satu reaktor yang besar. Untuk mensiasati supaya lebih panjang, itu biasanya mereka akan membuat dengan pipa yang diameternya lebih kecil. Nah, kemudian ini akan dikelok-kelokkan seperti ini, dibungkus dalam suatu silinder lagi, sehingga menjadi ini, tampak luarnya seperti ini. Tapi sebenarnya tampak dalamnya ini panjang sekali reaktornya, pipanya ini panjang sekali. Bayangkan kalau ini kamu bentangkan di industri, dibentangin doang ini pipanya seperti ini kira-kira butuh berapa kilometer jaraknya. Nah, makanya itu didesain seperti ini sehingga bisa terbungkus menjadi satu silinder besar seperti ini. Nah, ini yang dibilang dengan reaksi ini bisa menyebabkan hotspot. Kalau dia memancarkan panas dan kalian sudah belajar SO ya, udah belajar satuan operasi, di mana kalau terjadi adanya belokan pipa, maka dia akan terjadi pressure drop. Dia akan terakumulasi pada titik-titik belokan ini. Nah, kalau belokannya ini dia terakumulasi di situ dan dia mengeluarkan panas, maka inilah yang disebut dengan hotspot. Dan kalian bayangkan saja kalau misalkan terjadi kebocoran dari pipa seperti ini. Bagaimana caranya si teknisi ini membenarkan dibuka, dilihat satu persatu seperti ini kan agak lumayan repot ya.
Jadi itu adalah salah satu kelemahan dari reaktor PFR. Itu. Nah, yang kita masukkan pertama itu kita namakan CA0. Kemudian sama seperti reaktor alir tangki berpengadu ini, karena dia kontinu, dia ada kecepatan aliran yang kita simbolkan dengan F besar. Kemudian ada kecepatan F besar itu adalah kecepatan volume, kecepatan mol, dan V kecil ini adalah kecepatan alir. Nah, maka yang keluar dari ujung pipa itu kita namakan konsentrasi A, bisa pakai F kecil final, atau CA aja biasa seperti yang biasa kita tuliskan, CA, FA, dan V kecil. Nah, V ini bisa beragam, bisa jadi sama seperti V0 atau bisa berbeda. Nah, karena dia bervariasi menurut jarak, maka di titik ini dan di titik ini, di titik ini, semua di masing-masing jarak itu akan menghasilkan penurunan rumus yang berbeda, sehingga kita perlu ambil suatu elemen volume. Elemen volume itu adalah bagian terkecil dari suatu benda yang bisa mewakili benda itu secara keseluruhan. Jadi karena kalian masih di D3, kalian belum mempelajari suatu sistem itu secara mikro, jadi kita masih berbicara secara makro. Maka kita anggap elemen volume ini yang saya tulis sebagai DF ini, elemen volume ini, dia mewakili sistem reaktor alir pipa secara berkeseluruhan. Gitu. Jadi F yang masuk itu FA, F yang keluar dari elemen volume ini adalah FA ditambah DFA. Kalau yang masuk ini adalah XA, maka yang keluarnya adalah XA ditambah DFA. Nah, sekarang kita masuk ke penurunan rumusnya. Input minus output dikurangi massa yang hilang akibat reaksi ditambah massa yang terbentuk atau generasi sama dengan akumulasi. Nah, inputnya kita lihat di sini, inputnya adalah FA, sama seperti reaktor alir tangki berpengadu kemarin. Kemudian outputnya yang keluar dari elemen volume, jadi bukan yang keluar dari ujung pipa, tetapi yang keluar dari elemen volume, FA ditambah DFA minus reactionnya, kecepatan reaksinya min RA dikali V volume reaktor sama dengan 0, generationnya nggak ada ya. Nah, sekarang perbedaannya ada di sini. Kalau kemarin itu kita min RA dikali V, tetapi ini untuk reaktor PFR tadi sudah saya bilang volumenya itu bukan volume reaktor secara keseluruhan, tetapi adalah elemen volume. Jadi di sini kita tambahkan, dia bukan V tetapi dia adalah dV atau elemen volume. Elemen volume itu dV. Nah, sekarang kita uraikan. FA kita keluarkan dalam kurungnya minus FA, terus ini minus, ini plus, berarti min DFA sama dengan, saya pindah ini ke ruas kanan, sama dengan, supaya minusnya jadi plus, min RA dikali dV. FA minus FA berarti FA nya habis, jadi min DFA sama dengan min RA kali dV. Nah, FA sendiri saya tulis di sini ya, FA kalau kita ingat kemarin di reaktor alir tangki berpengadu itu adalah FA0
dikali 1 minus XA. Jadi di sini kita bisa tulis minus D FA0 dikali 1 minus XA sama dengan min RA dV. Nah, sekarang kita masukkan FA0 di sini ini adalah konstanta, jadi kita pisahkan FA0. Kemudian diferensial 1 itu 0. Jadi ini minus jadi plus dikali dXA sama dengan min RA dikali dV. FA0 itu adalah V0 dikali CA0 dikali dXA sama dengan min RA dikali dV. CA0 dikali dXA sama dengan ini, saya tukar min RA nya saya masukkan ke sini dibalik dV per V0. Jadi tadi kita sampai CA0 dikali dXA per min RA sama dengan dV per V0. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada dua diferensial, yaitu diferensial X dengan diferensial volume. Nah, diferensial ini seperti biasa kita harus hilangkan dulu, jadi kita integralkan. Jadi integral CA0 dikali dXA per min RA sama dengan integral dV volume per V0. Nah, ini integral yang berbeda. Jadi kalau yang satu ini terhadap X, maka di sini batasannya XA0 sampai dengan XA. Dan ini terhadap volume. Jadi volume sama dengan 0 sampai volume akhir. Nah, kemudian kita integralkan karena min RA ini belum kita ketahui, sama seperti reaktor batch. Kita belum tahu persamaan ordernya, di mana min RA sendiri itu adalah fungsi dari konversi, fungsi dari X. Maka persamaan ini yang di sebelah kiri ini kita belum bisa selesaikan, jadi tetap ditulis integral CA0 dikali dXA per min RA. XA0 sampai dengan XA sama dengan, nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, volume di sini dV ini adalah elemen volume untuk reaktor plug flow, sehingga kalau kita ambil suatu elemen volume itu volumenya tidak akan berubah-ubah, kan reaktor nggak mungkin volumenya berubah-ubah setiap waktunya. Jadi di sini volume itu adalah suatu konstanta, jadi integral dan diferensi kita turun. Kalau diintegralkan itu kan dinaikkan, diferensial itu kita turunkan, jadi mereka bisa saling meniadakan. Jadi integral dari diferensial volume itu tetap menjadi V volume per V0. Jadi karena ini sebuah konstanta, saya beri contoh kalau kalian lupa, misalkan integral dari diferensial 1. Kalau 1 kamu diferensialkan, dia akan menjadi 0. Sedangkan kalau 1 kamu integralkan, dia akan menjadi 1/x. Nah, kalau kamu naikkan 1 dan diturunkan 1, maka hasilnya akan tetap konstan, yaitu 1. Jadi ini itu maksudnya dari ini ya. Oke, ini jadi V per V0. Kalau kita ingat, V volume per kecepatan alir itu adalah space time atau tau. Jadi tau sama dengan, karena CA0 itu konstanta, saya bisa keluarkan dari integral CA0 dikali integral dXA per min RA. Nah, persamaan inilah persamaan umum dari reaktor plug flow atau plug flow reaktor. Atau kalau kalian mau samakan, berarti kita tukar aja. Tau sama dengan CA0 kali integral dXA per min RA.
Nah, kalau kalian perhatikan, rumus persamaan umum dari reaktor plug flow ini sama persis dengan persamaan umum untuk reaktor batch. Bedanya itu hanya sedikit, bedanya itu hanya di sini. Jadi kalau di batch T biasa, yaitu waktu alir, waktu tinggal di dalam reaktor. Sedangkan kalau tau itu adalah space time. Jadi yang berbeda itu hanya pengertian dari waktunya, tetapi persamaan umumnya itu sama seperti reaktor batch. Jadi persamaan untuk orde 1, orde 2, dan orde 3, orde 0, dan seterusnya itu sama dengan reaktor batch. Contohnya untuk orde 1 seperti reaktor batch, orde satunya itu berarti K dikali tau, karena ini bedanya hanya di sini ya. Ingat, T dengan tau itu berbeda. Kalau batch itu T biasa, kalau plug flow dan MFR, PFR dan MFR itu tau, karena itu reaktor alir. Minus ln CA per CA0. Untuk orde 2, K dikali tau sama dengan 1 CA minus 1 CA0. Untuk orde 0, K dikali tau sama dengan CA0 minus CA. Sama seperti reaktor batch, yang dibedakan hanya ininya saja, pengertian dari waktu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal.